Bongkar penyiksaan keji ke Muslim Uighur, ex-detektif Cina, alat kelamin mereka disetrum. Ex-detektif Cina Jiang, nama samaran, membongkar penyiksaan keji terhadap Muslim Uighur di Xinjiang saat ia ditugaskan ke wilayah itu beberapa tahun yang lalu. Ex-detektif Cina tersebut mengungkapkan bahwa Muslim Uighur mengalami penyiksaan keji dengan cara alat kelamin mereka disetrum listrik. Hal itu diungkapkan Jiang saat diwawancara CNN Internasional belum lama ini, seperti dikutip pada Kamis 7 Oktober. Jiang pun mengungkap detail tentang apa yang dia gambarkan sebagai kampanye sistematis terhadap etnis Uighur di kamp tahanan di kawasan Xinjiang, Cina Barat Daya. Tendang mereka, pukul mereka sampai mereka memar dan bengkak, sampai mereka berlutut di lantai sambil menangis, ujar Jiang, mengingat bagaimana dia dan rekan-rekannya dulu menginterogasi para tahanan Muslim Uighur di Xinjiang. Menurut Jiang, selama dia ditugaskan di Xinjiang, setiap tahanan baru yang datang dipukuli selama proses integrasi, tidak peduli itu pria, wanita maupun remaja 14 tahun. Ia pun menceritakan banyak metode yang dipakai untuk menyiksa tahanan etnis Uighur, termasuk menggantungnya, melakukan kekerasan seksual, menyengat dengan sengatan listrik, hingga waterboarding. Narapidana, kata Jiang, juga sering dipaksa untuk tetap terjaga selama berhari-hari dan tidak diberi makan atau minum. Setiap orang menggunakan metode yang berbeda. Beberapa bahkan menggunakan palang perusak atau rantai besi dengan kunci. Polisi akan menginjak wajah tersangka dan menyuruhnya untuk mengaku. Jiang menuturkan para tersangka dituduh melakukan pelanggaran teror, tetapi dia sendiri yakin bahwa orang-orang itu tidak ada yang melakukan tindak kejahatan. Mereka adalah orang-orang biasa, ungkap Jiang. Selain itu, Jiang juga membeberkan para pejabat memperlakukan Xinjiang seperti zona perang dan petugas polisi diberitahu bahwa orang Uighur adalah musuh negara. Adapun jika Jiang menolak proses itu, maka ia juga akan ditangkap. Menurutnya, di dalam pusat penahanan polisi, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pengakuan dari para tahanan dengan penyiksaan seksual sebagai salah satu taktiknya. Jika Anda ingin orang mengaku, Anda menggunakan tongkat listrik dengan 2 ujung tajam di atasnya. Kami akan mengikat 2 kabel listrik di ujungnya dan memasang kabel di alat kelamin mereka saat itu diikat. Mengutip Hops.id, Jiang saat ini berada di pengasingan di Eropa. Ia pun mengatakan bahwa keluarganya masih berada di Cina. Ex-detektif itu juga mengaku tidak berani untuk pulang ke negaranya lantaran telah membongkar penyiksaan keji terhadap Muslim Uighur di kamp tahanan Xinjiang. Mereka akan memukuli saya setengah mati, saya akan ditangkap, akan ada banyak masalah, ujarnya. Di Cina, jadi imam sholat Jumat dituduh kejahatan dan ekstremisme. Ratusan ulama Uighur di penjara. Cina menahan dan memenjarakan paling tidak 630 imam muslim dan pemimpin agama lain sejak 2014 dalam operasi di Xinjiang, menurut penelitian baru oleh kelompok hak asasi Uighur. Penelitian yang dikumpulkan oleh kelompok Uighur Human Rights Project (UHRP) dan dibagikan ke BBC ini juga menemukan bukti bahwa 18 ulama meninggal di tahanan atau tidak lama setelah ditahan. Dikutip serambinews.com dari laman BBC Indonesia, banyak ulama yang ditahan menghadapi dakwaan yang lebih luas, termasuk mempropagandakan ekstremisme, mengumpulkan massa untuk mengganggu ketertiban umum, serta memicu separatisme. Padahal, menurut kesaksian sanak saudara, apa yang para ulama lakukan di balik dakwaan itu adalah berkhotbah, berkumpul dalam kelompok pengajian, atau bertindak sebagai imam. Secara total, UHRP melacak nasib 1046 ulama, sebagian besar dari suku Uighur, dengan menggunakan dokumen pengadilan, kesaksian keluarga, dan laporan media, serta dari umum ataupun data lain. Semua ulama itu ditahan atau pernah ditahan, namun banyak bukti yang sulit dipastikan karena ketatnya informasi yang dikeluarkan pemerintah Cina, terutama dari kawasan
Xinjiang. Dari kasus yang diteliti itu paling tidak 304 ulama dijebloskan ke penjara dan bukan ke jaringan camp pendidikan kembali yang sering digambarkan sebagai tempat penahanan massal orang Uighur. Cina paksa perempuan Uighur pasang alat kontrasepsi untuk tekan populasi, ungkap penelitian. Masa penahanan para imam itu sekitar 96% dihukum, paling tidak 5 tahun penjara dan 26% dijebloskan 20 tahun penjara atau lebih, termasuk 14 orang yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Data yang diteliti aktivis Uighur Abdul Weli Ayub, data dari korban Xinjiang dan dari Uighur Transitional Justice hanya mewakili sejumlah kecil dari jumlah total imam di Xinjiang. Tetapi mengangkat bagaimana pemerintah Cina menargetkan tokoh-tokoh agama di Xinjiang, mendobrak tradisi agama mereka serta melakukan asimilasi dengan budaya Cina Han. Cina menyanggah tuduhan itu dengan mengatakan tujuan penahanan adalah agar mereka mengikuti program pendidikan kembali di Xinjiang dan menumpas ekstremisme di kalangan Uighur dan minoritas Muslim lain. Mengaitkan agama dengan ekstremisme, Cina diduga menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur dan Muslim lain di Xinjiang, kawasan di barat daya Cina dengan penduduk mayoritas Islam. Secara etnis, mereka berasal dari bangsa Turk. Pemerintah Cina dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan itu, termasuk dengan menerapkan kerja paksa, sterilisasi, dan perkosaan. Sebagian besar yang ditahan di Xinjiang dikirimkan ke fasilitas pendidikan kembali camp seperti penjara untuk waktu tidak terbatas dan tanpa dakwaan. Namun banyak yang dijatuhi hukuman penjara secara resmi dengan jumlah yang meningkat pesat sejak 2017. Dokumen tentang penahanan yang diterbitkan secara resmi sangat jarang, namun data pemerintah yang muncul lebih menekankan pada kaitan antara kegiatan agama di Xinjiang dengan ekstremisme atau separatisme. Berdasarkan surat penahanan untuk Okan Mahmet, imam asal Kazakhstan dari Kaba di Xinjiang misalnya, Mahmet didakwa mempropagandakan ekstremisme. Menurut kesaksian yang dikumpulkan Xinjiang Victim Database, keluarganya mengatakan ia ditahan karena menjadi imam sholat Jumat dan menjadi saksi pernikahan di satu masjid. Pada awal penahanan, Mahmet disebutkan diciduk karena memicu orang melanggar undang-undang nasional berkaitan dengan membacakan akad nikah, pendidikan dan pengaturan umum serta mempropagandakan hal-hal terkait ekstremisme. Ia dilaporkan dihukum 10 tahun penjara.